semua, selamat datang di podcast Sahara, Suara Hangat Narasumber. Podcast yang akan membawa kalian menelusuri kisah inspiratif yang dibungkus hangat oleh narasumber kita di dunia keperawatan. Saya, Emal Farizi Putra Solihin, selaku moderator pada podcast Sahara kali ini akan membahas dengan narasumber yaitu tentang Himka Jaya Anasera. Nah, pasti kalian penasaran kan, apa sih Himka Jaya Anasera itu? Oke, sebelum itu kita sambut tamu undangan kita, Kak Adi Santoso selaku Ketua Himka Jaya tahun 2024. Oke, mungkin dari Kak Adi nih, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau siang hari ini baik. Kalau aku sendiri gimana? Ya kalau dari aku sendiri sih baik, Kak. Oke. Mungkin untuk mempercepat aja ya, kita langsung lanjut aja ke pertanyaannya. Nah jadi Kak, tadi kan seperti yang di awal tuh, jadi Himka Jaya Anasera itu apa sih Kak? Jadi kalau ngomongin Himka Jaya Anasera sendiri itu adalah nama kabinet. Jadi Anasera itu nama kabinet yang akan bersama Himka Jaya ini di kurang lebih 1 tahun ke depan lah, sampai November gitu. Jadi kalau dulu itu di tahun sebelumnya itu namanya Bumantara, terus tahun sebelumnya lagi namanya Sitaroka, nah di tahun ini namanya Anasera gitu. Sebelumnya bisa dijelasin nggak sih Kak, Himka Jaya tuh apa sih sebenarnya Himka Jaya itu? Oke, kalau Himka Jaya sendiri itu sebuah badan khusus, jadi badan khusus di bawah naungan Fikasi UB, di mana untuk kepanjangan sendiri adalah Himpunan Mahasiswa Keperawatan Brawijaya. Sesuai namanya, kita itu menaungi dari mahasiswa keperawatan sendiri, mulai dari reguler, mulai dari SAP, lalu juga mulai dari kakak profesi kita juga, terus juga mulai dari yang S2 juga gitu. Terus selanjutnya nih Kak, Himka Jaya Anasera kan pasti punya visi misi sendiri ya Kak. Visi misi dari Himka Jaya Anasera tuh apa sih Kak? Oke, kalau yang visi dulu deh. Ini di Himka Jaya Anasera sendiri buat visi di tahun ini itu, jadi kami itu ingin menciptakan sebuah pengurus dan anggota. Jadi pada pengurus Himka Jaya lalu juga ada anggota Himka Jaya yang saling merangkul sebagai suatu kesatuan, di mana itu dengan tujuan demi mewujudkan mahasiswa ilmu keperawatan Brawijaya itu yang bersinergitas harmoni, di mana itu adalah nanti insya Allah pergerakannya akan di lingkup internal maupun eksternal. Jadi kita nggak cuma di lingkup internal keperawatan kita, tapi juga kita akan melebarkan sayap kita ke ranah eksternal, contohnya di masyarakat maupun di ilmiki dan juga lain-lain gitu. Oke, lalu kalau buat misinya sendiri, dengan cara mewujudkan visinya itu kita punya tahun ini tuh punya 5 misi, dimana untuk misi yang pertama itu kita akan meningkatkan refleksi nyata lalu juga responsif terhadap sesama dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkup internal maupun eksternal. Jadi kan kakak bilang juga visinya itu ada yang ke eksternal juga ke masyarakat. Jadi kita punya divisi sosial masyarakat yang nantinya akan melakukan pengabdian di masyarakat. Lalu yang kedua itu mengembangkan potensi pengurus Himka Jaya yang melengkapkan teknologi, di mana kita punya divisi Infocom yang nantinya akan berproses di ranah multimedia dan komunikasi gitu. Lalu juga yang ketiga itu adalah meningkatkan daya saing dan prestasi untuk mahasiswa kita. Jadi kita memfasilitasi pengembangan kognitif mereka dengan pendelegasian lalu juga keikutsertaan lomba, di mana kita kan sering teman-teman ketahui kita punya divisi Penpro, kita membuka delegasi lomba buat teman-teman mahasiswa yang pengen ikut lomba, entah itu nanti ke luar univ atau mungkin juga di dalam univ juga bisa. Terus yang selanjutnya itu melebarkan nama Himka Jaya di lingkup eksternal dengan pendelegasian di kontribusi di Ilmiki. Seperti yang kita tahu, UB ini cukup aktif ya di Ilmiki, alhamdulillah, di mana kita juga salah satu penyongsong berdirinya Ilmiki di tahun 2000 itu, di mana kita dulu bertiga univ. Alhamdulillah kita selalu aktif berkontribusi juga dari setiap tahunnya ke Ilmiki. Kita juga ngirimin pengurus kita ke Ilmiki gitu. Lalu juga yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa yang cerdas dan juga tanggap dengan kesadaran serta kritis. Nah itu kan kita punya divisi namanya Advokasra ya, di mana itu adalah advokasi dan kajian strategis, di mana kita akan nantinya membahas isu-isu yang sedang ramai, sedang hangat gitu, entah itu nanti di kesehatan maupun di luar kesehatan gitu. Itu jadi visi-visi. Gak panjang ya Pak ya? Iya, ternyata panjang dan juga keren banget ya tadi visi misi dari Himka Jaya Anasera sendiri. Semoga visi misinya juga tercapai ya Kak. Gitu.
Oke, mungkin buat selanjutnya bisa dijelasin nggak sih Kak struktur dari Himka Jaya Anasera itu seperti apa? Mungkin bisa dari jumlah atau divisinya. Oke, kalau semisal bahas tentang struktur pasti di tiap himpunan beda-beda ya. Himpunan kekuatan kita sama mungkin himpunan kekuatan univ lain itu beda-beda. Tapi kalau di sini itu ada BPI, BPH dan juga staff. Lalu juga ada di luar pengurus itu ada namanya DPL, Dewan Pertimbangan Lembaga. Nah, untuk tahun ini itu kita total ada 85 pengurus. 85 pengurus dengan proyeksinya yaitu 60-nya itu staff, 20-nya BPH, lalu juga ada 5-nya BPI. Nah, juga ada yang di luar pengurus itu adalah DPL yang berjumlah 6 orang. Ternyata banyak banget jumlahnya juga ya Kak. Mungkin selanjutnya bisa dijelasin juga Kak. Kan namanya himpunan pasti ada prokernya ya Kak ya. Nah, bisa jelasin nggak proker sama ranah kerja dari tiap divisi yang ada di Himka Jaya Anasera Kak? Oke, kalau mungkin kita bahas satu-satu buat divisinya aja ya kalau gitu. Jadi di Himka Jaya ini di tahun ini ada 10 divisi, di mana untuk yang pertama itu adalah di internal. Jadi kita untuk ranah kerja sendiri internal itu lebih ke menaungi dari mahasiswa keperawatan kita sendiri. Jadi di situ ada beberapa proker juga yang masterpiece-nya dari internal adalah proker Nuno, yaitu Nursing Night Out, di mana itu yang memperingati hari kita, hari ulang tahun kita dan juga hari keperawatan kita. Terus juga yang kedua itu ada divisi Hublu. Nah, di mana kalau ada internal itu pasti ada eksternal kita. Tadi yang Kak bilang ilmu itu, nah itu dari divisi Hublu. Di mana itu ya bidangnya kita keluar dari kampus gitu intinya. Nah, lalu buat selanjutnya itu ada ranah kaderisasi PSDM. Jadi di mana nanti untuk pengkaderan dari mahasiswa baru dan juga untuk pengkaderan dari pengurus kita itu nanti yang menaungi dari PSDM. Lalu juga ada bidang lagi itu pergerakan dan advokasi, itu ada Advokastra, di mana tadi yang udah Kak bilang juga itu ngebahas tentang kajian-kajian yang lagi hangat-hangatnya buat kita. Terus lanjut lagi ke Twinpro, di mana itu bidang keilmiahan. Di situ kita bisa mendelegasikan lomba. Terus kita juga punya event internasional juga yang namanya itu Nursing Scientific Festival, itu ada NSF. Terus juga ada lagi divisi bidang kestari kesehatan, itu kita mengurus surat menyurat yang ada di Himka juga, entah itu proposal maupun juga LPJ. Lalu juga ada divisi atau bidang informasi dan komunikasi, itu Infokom. Jadi dia itu yang memegang seluruh official account dari Himka Jaya, gitu, entah itu di IG, di Twitter ataupun yang lain-lain juga. Terus juga ada Litbang, itu penelitian dan pengembangan, di mana itu nanti ranah kerjanya adalah mereka peserta mendata seluruh apa yang mahasiswa lakukan dalam 1 tahun, gitu. Entah itu nanti mahasiswanya ikut lomba terus menang, itu nanti dari Litbang ngedata gitu. Terus juga ada lagi divisi Sosmas sendiri itu ya sebenarnya namanya seluruh masyarakat. Mereka itu bergerak di ranah eksternal dengan masyarakat, itu nanti melakukan pengabdian gitu, di desa dan juga di lain-lain. Terus juga ada bidang kewirausahaan, jadi ada divisi keuangan. Jadi mereka yang akan menjadi penyokong dari Himka Jaya gitu, menjadi keuangannya dari Himka Jaya, di mana mereka juga menjualin segala bentuk merchandise atau mungkin jual-jual kaos juga, jaket gitu. Udah sih itu Pak. Banyak banget ya, juga ya Kak. Ada 10 divisi dan juga prokernya pun sangat-sangat keren dan mencakup yang ranah luas gitu ya Kak ya. Ya. Oke, mungkin bisa dicukupin ya Kak buat bahas Himka Jaya Anasera karena semoga yang lain juga yang nonton juga udah pada tahu apa sih Himka Jaya Anasera itu. Terus mungkin bisa lanjut juga ya Kak. Sekarang kita bahas pengalaman Kak Adi nih di Himka Jaya Anasera. Bisa diceritain nggak Kak pengalaman apa yang dialamin sama Kak Adi pas di Himka Jaya Anasera tuh? Oke, kalau pengalaman sendiri ini kan juga baru beberapa bulan sih buat di Himka Jaya Anasera ini. Jadi alhamdulillah, tapi kita udah memiliki banyak pengalaman juga bersama teman-teman yang baru di angkatan 23. Jadi yang pertama itu pasti penyusunan BPI dulu itu bulan Februari lah ya. Lalu juga setelah itu kita melaksanakan oprek, di mana teman-teman yang mayoritas 23 itu mendaftar ke Himka Jaya. Seperti contohnya Alfa ini itu dulu mendaftar di Himka Jaya juga. Nah, untuk pengalaman sendiri itu kita udah rapat kerja juga, kita juga udah pernah melakukan studi banding juga yang dulu kita bersama UMM itu.
Nah tapi nanti itu di Mei sendiri akan ada acara lagi untuk pengurus. Jadi masih lama lah proses itu nantinya. Gitu. Oke, berarti masih panjang Iya, juga masih panjang. pengalaman yang akan dilewati. Terus dari kakak sendiri kan selaku ketua Himka Jaya sendiri ya, kira-kira motivasi apa sih kak? Kok mau gitu jadi ketua? Soalnya kan dari divisinya pun banyak, prokernya banyak, susah-susah gede-gede gitu. Iya, kalau buat motivasi sendiri sih mungkin dari dorongan teman-teman ya Pak. Jadi pas dulu itu pemilihan dari ketuanya itu mungkin dari teman-teman juga banyak yang ngasih support juga, banyak yang nyuruh-nyuruh buat maju sebagai ketua juga. Jadi ya aku sendiri terdorong lah motivasinya juga buat nyalonin diri gitu. Terus juga ada dorongan dari orang tua juga gitu pastinya yang support juga buat jadi ketua gitu sih. Oke, berarti banyak banget support system ya kak. Iya. Soalnya kalau nggak ada support system susah sih. Nggak bisa gerak-gerak gitu kan. Iya. Nah, terus dari Kak Adi sendiri gimana sih kak cara bagi waktu? Kan sambil kuliah juga, sambil jadi ketua dari himpunan juga, itu kan pasti lumayan susah lah buat bagi waktu kan? Oke. Jadi kalau buat manajemen waktunya sendiri itu dimana seperti yang teman-teman ketahui mungkin juga kakak udah semester tua lah ya, semester 6 gitu, kok masih ngurusin di himpunan juga. Nah mungkin kalau semisal sekarang itu yang kakak fokusin dulu tuh adalah ke akademiknya, dimana teman-teman kan juga tujuan kuliah buat apa sih ya, buat belajar dong, bukan buat organisasi atau organisasi itu sampingan lah. Teman-teman belajar soft skill lain-lain itu di organisasi, tapi tujuan teman-teman adalah untuk belajar. Jadi sebisa mungkin persentase kalian buat membagi waktunya adalah fokuskan ke akademik. Jadi kakak fokuskan ke akademik dulu, selagi kakak bisa mampu buat menyeimbangkan antara organisasi sama akademik itu akan kakak jalankan juga. Jadi gak akan terbebani di satu sisi juga, organisasi gak akan kakak tinggal, akademik juga akan kakak tinggal gitu sih. Yang penting pintar bagi-bagi waktu aja. Jadi tetap harus balance ya kak? Iya, harus balance. Oke, Kak. Mungkin sekarang bisa ngasih pesan atau harapan kepada Himka Jaya Anasera untuk kedepannya kak? Oke, kalau buat pesan kakak, jangan capek-capek berorganisasi. Jadi teman-teman kalau misal nanti di tengah kepengurusan atau mungkin udah hampir akhir kepengurusan itu pasti kan udah penurunan excitednya kan berkurang gitu loh. Jadi sebisa mungkin pertahanin dulu sebentar sampai akhir nanti demisioner maupun teman-teman mau naik lagi atau mungkin udah stop di staff aja, itu intinya jangan malas dan jangan bilang lah, bertahan sebentar aja. Teman-teman juga pasti punya sahabat atau mungkin teman yang bisa diajak saling bantu, saling kerjasama gitu. Jadi usahakan jangan kerja sendiri lah, teman-teman juga punya pengurus lainnya juga, punya staff lain juga gitu. Jadi sebisa mungkin kalau capek itu istirahat sebentar nggak apa-apa, tapi kembalilah gitu loh, jangan istirahat hilang gitu. Jadi usahain sebisa mungkin teman-teman tetap stay hingga akhir kepengurusan gitu nantinya. Semoga nggak ada yang hilang. Ya. Mungkin terakhir ya kak, satu kata penutupan untuk closing statement untuk Himka Jaya Anasera. Oke, kalau satu kata, keren. Keren. Oke. Mungkin itu aja ya kak yang bisa kita bahas kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Adi udah mau datang ke podcast ini, dan terima kasih juga yang udah mau nonton podcast Sahara kali ini. Tunggu untuk episode selanjutnya. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perilaku. Mungkin terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.